Selamat siang anak-anakku, siswa kelas 3, kelas 12 IPA. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat dari seorang tokoh yang kita kenal sebagai Bapak Genetika, yaitu Gregor Mendel. Terlebih dahulu marilah kita pahami bagaimana peta konsep kita mempelajari, di mana pada penemuan awal dari genetika atau pewarisan sifat ini kita akan kenal apa saja yang disebut dengan istilah parental, filial, gamet, gen, hibridit, maupun alel. Nah, kita mulai dulu pada percobaan Mendel di kebun biaranya yang menyilangkan tanaman kacang ercis, ya, di mana ada dua sifat, yaitu bunga berbunga ungu dan bunga putih. Pada keturunan pertamanya menghasilkan semuanya berbunga ungu. Kemudian dari hasil persilangan tersebut dikawinkan lagi dengan sesamanya, ternyata muncul lagi sifat dari bunga berwarna putih. Nah, ini menimbulkan pertanyaan dari Mendel, maka dia pun melakukan percobaan dengan membuat hibrida buatan, yaitu dengan cara emaculation. Emaculation sendiri adalah menyilangkan bunga dengan cara menghilangkan alat kelamin jantannya, yaitu benang sari. Benang sari yang dihilangkan di salah satu bunga, jadi hanya dipertahankan putiknya, kemudian dari benang sari bunga lain diserbukan ke putik bunga yang tadi dihilangkan benang sarinya, sehingga akhirnya diperoleh beberapa jenis dan hasil dari persilangan tersebut. Mengapa Mendel menggunakan tanaman kacang ercis tersebut yang nama ilmiahnya adalah Pisum sativum, ya, karena tanaman ini mudah tumbuh, usianya cukup pendek, lalu dapat melakukan penyerbukan sendiri, berketurunan banyak, dan mempunyai bunga sempurna, yaitu ada putik dan ada benang sari. Selain itu, juga dari tanaman ercis ini mempunyai 7 karakter yang sangat kontras, ya, dilihat dari berbagai tinggi tubuhnya, warna bunganya, lalu posisi dari bunganya, bentuk buah, warna buah, lalu bagaimana polongnya dan bagaimana bentuk polongnya. Nah, ini semuanya terlihat kontras, ya. Contohnya, kalau karakternya adalah tinggi tanaman, maka terdiri dari 2 sifat, yaitu yang tinggi dengan yang pendek. Nah, ini ya sudah pernah kita bahas, ya, antara lain alel sudah pernah kita bahas pada yang terdahulu, ya, yang pertemuan terdahulu. Demikian juga homozigot dan heterozigot. Homozigot dan heterozigot ini terlihat dari bentuk genotipnya. Nah, genotip itu apa? Genotip sendiri adalah sifat yang dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf, ya, huruf besar dan huruf kecil. Kalau kita mendengar genotip ada yang heterozigot, berarti genotip itu dilambangkan dengan huruf besar dan huruf kecil. Adapun alel yang dominan biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Sebaliknya yang resesif adalah huruf kecil, sedangkan intermediate mempunyai sifat antara. Nah, kita mulai dulu dari penelitian Mendel ini, yaitu hukum 1 Mendel yang disebut juga hukum segregasi, di mana pada gen yang sealel itu terjadi pemisahan pada saat meosisnya, ya. Kita ambil contoh seperti yang tampak di layar Anda. Ada dua induk yang berdasarkan sifatnya, yaitu berbiji bulat dan berbiji keriput, yang kemudian dikawinkan nanti menghasilkan biji bulat. Nah, munculnya biji bulat ini pada semua keturunannya disebabkan karena sifat yang muncul di sini adalah sifat dominan penuh, ya. Nanti sesuai dengan hukum Mendel yang ketiga.
Nah, kemudian hasil dari F1 ini selanjutnya disilangkan dengan sesamanya dan nanti yang muncul ya akan muncul genotip B besar B kecil, B kecil B besar B kecil, B besar B kecilnya. Jadi ada dua dan B kecil atau yang berfenotip keriput. Nah, berikutnya bagaimana kalau ada sifat yang tidak seluruhnya muncul? Nah, ini yang disebut dengan dominansi tidak penuh atau parsial. Atau biasa kita kenal juga dengan dominansi intermediate. Monohibrid intermediate. Ya, ini perkawinannya pada bunga dengan mahkota berwarna merah dan bermahkota putih mempunyai anakan yang seluruhnya justru tidak sama dengan induknya, yaitu berbunga merah jambu atau pink. Nah, ini dilakukan pada tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Nah, ini ya, jadi dari hasil tersebut nanti F1-nya disilangkan dan nanti muncul lagi dari sifat induknya, yaitu berwarna merah dan berwarna putih. Berikutnya hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum asortasi. Asortasi sendiri artinya mengelompok secara bebas, di mana di sini tampak seperti yang terdapat pada gambar ya, dari sebuah kromosom dengan 3 jenis alel, nanti dia akan membentuk variasi, bukan hanya dari 4 variasi yang ada pada gambar ya, tetapi bisa lebih dari 5 variasi seperti ini. Ya, ini biasanya dilakukan pada persilangan dengan 2 sifat beda ya, atau dihibrid. Contoh yaitu biji berbentuk bulat kuning, satu bulat dan satu berwarna kuning. Jadi ada 2 sifat beda ya. Nah, kemudian dikawinkan dengan biji yang berwarna hijau dan keriput. Nanti hasil keturunannya justru semuanya yang dominannya dari hasil dominan yaitu bulat kuning yang kemudian dikawinkan dengan sesamanya dan dihasilkan 16 macam keturunan ya, yang diformulasikan sebagai 9331. Apa itu 9331? Ini kalau dilihat dari sifatnya bisa kita sebutkan ya. 9 itu adalah biji kuning yang bulat ya. Lalu ada 3 hijau bulat, lalu kuning keriput sejumlah 3 serta hijau keriput berjumlah 1. Nah, ini berarti kalau tadi disebutkan sifat-sifatnya, berarti ini genotip, formula genotipnya adalah 9331. Dan hukum yang ketiga adalah hukum dominansi, di mana kalau ada perkawinan dengan 2 sifat alel yang sifatnya menonjol atau sifatnya lebih kuat, dia akan menurunkan kepada keturunan berikutnya itu lebih banyak sifat yang dominan tadi. Ya, baik. Saya rasa untuk hukum 1, 2, dan 3 kita bisa akhiri dan nanti silahkan kalian bahas